isu-isu tentang mungkin anak-anak yang seumuran gue pada paham lah. Daerah situ, daerah Kemayoran atau sekitar itu ada yang namanya setan gepeng. Bukan dengan legenda hantu jilbab, hantu kerudung lah, hantu kerudung apa itu namanya. Berbarengan gitu, maksudnya kan kabarnya itu bahwa setan jilbab ini apa ya, gue suka terlalu kasar lah, setan hantu lah atau apa, dia suka ngetok-ngetok gitu, ngetokin rumah-rumah. Iya, rumah. Baik lagi di ruang tamu Kanjeng yang nggak ada kanjengnya. Baik lagi ke ya nggak usah disebutin lah. Dong, nggak ada sih. Sekarang udah nggak ada yaye lagi. Oh gitu, nggak diramein. Iya, tapi kalau 20 mah itu aja ya, orang ini mah bukan podcast horor, podcast komedi. Horor, bener deh horor. Untuk begitu maksain. Tapi ada yang juga nonton emangnya? Banyak ada. Enggak, mesti kenalannya si ibu apa itu? Ada kan? Ada. Kemarin kan yang ya rame lah. Dihujat gue. Tapi hujatan. Tapi ntar gue bikin juga tuh Instagramnya tuh. Oke, siap. Oke, baik lagi Om Rudi. Mau cerita di sini. Mau ceritain apa sekarang? Kayak banyak banget permasalahan hidupnya. Iya, sebenarnya bukan cerita horor, cerita permasalahan hidup. Udah tertekan. Iya. Ya Bang Raski, jadi memang seolah-olah nih si orang kok cerita horor terus, kayaknya hidupnya horor terus. Sebenarnya bukan cerita horor ini, bukan cerita sekarang. Jadi cerita horor ini ya zaman dulu lah, zaman kita masih kecil. Ya cuman kan ya pasti bertambahnya umur pasti pengalaman-pengalaman banyak lah. Jadi saya juga nggak cerita. Kalau sekarang udah jarang ada yang horor, lebih serem tekanan kehidupan dibanding cerita horor. Coba aja lu kalau udah lewat usia di atas 30, 40 gitu pasti udah bukan yang horor lagi, bukan setan. Lebih orang gak punya duit. Setannya kabur. Jangankan deket, kabur dia. Lebih horor gak punya duit. Itu dia, makanya sebenarnya cerita ini gue cerita zaman apa ya, SD kayaknya sih. SD ini lah. Motor Supra tuh masih ada? Supra belum lahir. Motor Supra tuh 2003 itu motor. 2003. Iya dulu tuh motor 2003 lah, motor lama lah. By the way, yang nggak tahu Om Rudi bisa cek di sini apa di mana lah, situ ada. Iya. Namanya apa, Rudi Kuple. Namain si bos yang punya podcast. Nah, jadi ini cerita ini mau ceritain tentang apa? Jadi tapi ini kejadiannya waktu masih sekolah. Masih sekolah SD. Kisah ini kisaran, gue lupa, kisaran 95 sampai 97 lah. Lagi rame-ramenya tuh di tahun ini itu. SD, SMP? SD lah kurang lebih. Kelas SD. 6. Kelas 9 tahun. 4 sampai kelas 6 lah. Antara rentang itulah, rentang kelas 4 sampai kelas 6 SD lah. Di Kemayoran. Oh, jadi di Kemayoran ya, itu tempat nggak gue tutupin lah. Buka aja di Kemayoran. Iya. Jadi kisahnya begini. Gitu loh, ada musik entar. Kalau Om Rudi pasti ada begitu ya. Jadi dulu di tahun 95-an lah, kurang lebih 95-an itu ada isu-isu tentang mungkin anak-anak yang seumuran gue pada paham lah. Daerah situ, daerah Kemayoran atau sekitar itu ada yang namanya setan gepeng. Tunggu. Lagi rame setan gepeng. Ini Mr. Gepeng. Mr. Gepeng ya mungkin itu. Iya, Mr. Gepeng ya, yang ada di toilet sekolah ya. Nah, toilet betul. Itu udah lama itu. Iya. Itu sampai zaman saya masih ada. Masih ada juga. Masih ada. Buset. Siapa yang goreng tuh isu sampai segitunya, sampai Krismon sampai kelewat. Horor kan berarti kan? Tuh, lu bayangin aja, Krismon sampai lewat. Kalau zamannya Om Rudi, si Mr. Gepeng ini
background story-nya gimana? Kalau background story yang pas era-eranya saya tuh sebenarnya ini agak lucu sih kalau dipikirin sekarang-sekarang. Kenapa dia bisa gepeng? Katanya kan kejepit di lift. Oh, Tapi kenapa dia di toilet sekolah? Nah itu dia, karena dulu emang ini sebenarnya gue bukan mau cerita setan gepeng, cuman kebetulan cerita setan gepeng ini, apa Mister Gepeng ini berbarengan dengan dengan legenda hantu jilbab, hantu kerudung lah, hantu kerudung apa itu namanya, berbarengan gitu, maksudnya kisahnya ini di tahun-tahun itu gitu loh, kisaran di era-era 95 itu ya? sampai 97 lah. Tepatnya gue lupa lah. Pokoknya kisaran itulah. Nah itu dulu emang betul dikejepit lift. Terus orang jadi takut tuh mau ke WC tuh. Paling nggak bertiga. Berapa ya? Terus udah siap-siap, yang satu siap-siap lari. Kalau zaman SD tuh begitu tuh. Udah, itu yang kita Mister Gepeng. Ada juga yang bilang dia kejepit pintu toilet. Mungkin ada juga kayak gitu, kejepit pintu toilet. Cuman gue kisah pastinya itu gue nggak tahu lah. Yang pasti dulu tahun-tahun itu juga gue ada namanya kegiatan persami lah di sekolah. Perkemahan Sabtu Minggu namanya. Itu saya juga persami ada di sekolah SD. Nah kita kan ada jurit malam tuh, keliling sekolah, lewat sini lewat situ. Nah itu ngeri tuh, aduh, setan gepeng ya, ada setan gepeng ntar lewat toilet kan, pasti ngeliling lewat toilet dulu tuh. Masuk toilet, keluar lagi, gimana nih, serem. Nah itu tuh padahal nggak ada setannya juga, dan itu sekolahnya tuh deket pemukiman, rame gitu loh. Jadi di dalam komplek orang gitu ya. Iya di dalam, ya di perkampungan, cuman udah rame, pemukiman padat warga penduduk lah ya. di zaman itu ya. Ke daerah Kemayoran ya udah padat penduduk ya. Daerah Kemayoran udah padat penduduk. Tapi memang kalau dari kisahnya sendiri setan gepeng itu gue tahu cuman isu doang sih. Kepastiannya ada apa enggak gue nggak tahu sama sekali. Dan juga sebenarnya nggak perlu takut juga, orang dia udah gepeng, mau gimana yang lawan kita. Keplek deh. Iya, di Smackdown selesai. Nah, kayak adonan ini martabak. Kebetulan dulu kan kelas gue juga deket toilet tuh. Toilet depan berarti kelas gue nih ya. Berarti itu suka isu-isu gitu tuh kalau udah sore. Kita kan sekolah siang ya. Oh iya, dulu ada zaman masuk siang ya. Ada masuk siang, emang sekolah siang buat orang-orang kelas bawah. Sekolah siang ya emang bayarannya juga lebih minim lah. Iya bayarannya lebih minim lah. Gue nggak jelekin enggak. Ya buat ya kayak gue gitu, orang yang bayarannya kecil, nggak terlalu ini, yang penting bisa sekolah. Ya alhamdulillah sekarang sih udah nggak ada sih. Sekarang sekolah semua pagi gitu. Ya mungkin ada sampai sore. Sedikit pertukaran lah. Tapi rata-rata pagi. Nah, sebenarnya mau gue ceritain adalah setan jilbab. Setan jilbab ini di sekolah kejadiannya? Nggak, setan jilbab ini lebih umum. Kalau itu kan rata-rata di sekolah ya. Kalau setan gepeng itu rata-rata di sekolah. Nah, setan jilbab itu lebih umum ke rumah-rumah. Jadi kayak misalkan nih lu. Tapi ini sempat jadi urban gitu, urban legend. Sempat jadi urban, dan sempat jadi cerita rakyat lah di daerah warga situ lah. Iya, di keluarga di daerah perkampungan itu. Iya, kalau malam-malam ada. Jadi gue ceritain dulu kenapa bisa jadi setan jilbab, karena ini kisahnya ya. Tapi lu cek di YouTube juga mungkin ada yang udah cerita kali. Nah jadi bapaknya tuh ngilmu gitu. Ngilmu gue nggak tahu ilmu hitam apa ilmu apa, gue nggak tahu. Nah si bapaknya ini ngilmuin kerudung itu gitu. Kerudung apa jilbab itu. Kerudung apa mukena gitu. Nah terus udah diilmuin begitu, anak itu make gitu. Anak itu make, iya dipakai sama anaknya. Lalu nggak bisa lepas. Nah anaknya jadi kayak setengah hantu apa gimana gitu, jadi gentayangan gitu. Minta copot itu, jadi kayak dicopotin jilbabnya. Iya, baru dia normal lagi hidup kayak manusia. Kisahnya kayak gitu. Kisahnya kayak gitu. Nah, dulu tuh kalau udah jam 9-an ya, 9 itu udah mulai sepi tuh anak-anak tuh. Main atau apa, jam 9 10 takut. Sama apa setan jilbab tadi. Nah, udah pada sepi. Nah, gue dulu kan sering nonton ini ya kalau malam tuh bioskop Trans TV. Enggak, belum ada kali. Tapi dulu Home Alone udah ada ya. Home Alone 1. Udah lah, Home Alone mah dari tahun berapa? 92 kalau nggak salah Home Alone ya. Nah Home Alone 1 kan diulang-ulang mulu tuh. Kalau tahun baru mau Natal gitu kan, diulang-ulang mulu. Sampai era saya juga diulang-ulang mulu.
Ya kan malam itu filmnya Iya. tuh. Nah gue setel itu kan. Nah gue kan ya dulu tinggal kan gue rumahnya mepet banget, rumah gue tuh ngepas banget. Jadi gue tidur itu gue kalau tidur tuh ngambil kasur, gue taruh di depan pintu rumah. Jadi ini pintu buka, ya itu gue taruh kasur di situ. Di teras. Iya di ruang tamu lah. Oh. Jadi emang dekat kayak pintu keluar lah. kontrakan kecil lah, kayak kontrakan gitu rumah gue tuh dulu. Emang sengaja. Emang punyanya rumah itu doang. Bukan maksudnya. Bukan maksud. Maksudnya gini, nggak kesian gitu kok masih gimana sih lu? Gimana sih? Enggak, maksudnya pintunya Iya. dibuka tuh sengaja. Enggak maksudnya enggak pintunya dibuka, tapi gue jelasin bahwa ruangan di rumahku tuh kecil. Heeh. Jadi gue kalau mau gelar kasur biasanya cuma di ruang tamu. Ruang tamu juga kecil ya paling cuman 2x2, sekitar 2 kali nggak Kecil nyampe banget. 2x2. Iya 2x2 itu dan itu gue biasanya taruh kasur di situ, gue nyalain TV Iya. Sambil nonton. sambil nonton tiduran. Iya. Kasur kapuk itu loh. Iya. Kasur gue tidur kapuk kasur, gue nyalain TV, nonton di situ kan gelap, matiin lampu apa gitu loh. Hujan-hujan juga pada saat itu kan biasalah bulan-bulan Desember itu ya. Iya, musim Ya di hujan. bulan-bulan Desember kayak mau Natalan mau Pasti hujan. tahun baru hujan dan itu kan gerimis-gerimis gitu kan kita ya merinding-merinding syahdu lah ibaratnya lah kan gitu. Nah, terus Merinding-merinding inilah. Nah, terus pas sekitar tengah malam di saat itu aku ya, sekitar jam 1-an, setengah 1 apa gue lupa. Itu kan kabarnya itu bahwa setan jilbab ini apa ya gue suka terlalu kasar lah, setan hantu lah atau apa, dia suka ngetok-ngetok gitu, ngetokin rumah-rumah. iya rumah 3 kali tok. Heeh. Tapi nggak boleh dibukain. Gue nggak buka dan gue ngintip juga nggak berani gue. Jadi ini pintu, gue ini kasur nih, sebelah sininya kasur, pintu, Oh, berarti mepet, kasur, kasurnya mepet pintu. karena emang nggak muat, emang kecil pak, rumah gue kecil. Jadi berasa banget ya kalau digedor. Ya berasa banget gue di situ, gue sama ada abang gue juga, sama abang gue juga di situ berdua, dempet-dempetan dulu kan bisa dipanjangin dikit lagi lah gitu. Iya. Nah itu kan udah pintu ditambah nih sini jendela nih, Iya. jendela ini tuh sebenarnya kita bisa sih ngeliat jendela, dan pada satu di rumah mbah gue itu, rumah mbah gue sebelahnya lagi rumah mbah gue tuh. Nah itu pintunya itu pintu kayu. Di tahun itu ya, di tahun itu mbah gue kemarin pintunya masih pintu kayu, belum pintu yang dari besi, sekarang kan besi nih. Pintu kayu ya sekitar panjangnya juga paling cuma sekitar 1,2 meter lah, pendek lah, nggak terlalu ini. Jadi bikin bunyi kriet gitu loh, pintu kayu gitu, kriet kalau dibuka kan. Pintunya siapa? kriet. Pintu gerbang, pintu rumahnya lagi, pintu Gerbang, teras. pintu terasnya kayak Iya. dimainin. Iya, ini kan ini rumah gue, ini pintu. Kalau masuk rumah gue, nah kan ada halaman dulu nih, ya kecil lah. Baru Baru gerbang, ada pintu pagar. umum, pagar, nah pintu pagar. Nah pintu pagar itu sekitar 1,2 meter lah panjangnya, 1,5 enggak Jaraknya? nyampe 1,2. Dari pintu gue jaraknya cuma sekitar 3 langkah paling. Emang kecil, rumahnya kecil. Pendek lah ya. Pendek, kali 3 langkah. Terus Udah ketemu pintu ya kan. Nah itu di tengah-tengah isu begitu, gue gue pikir ngapain takut sih ini, udah ini ngapain takut ya, iya merinding. gue nonton aja kan. Gue nonton apa yang Home Alone ini, tapi udah kelar kalau nggak salah. Jadi lagi mau tidur lah gitu. Iya. Nah tiba-tiba nih tok 3 kali, 3 kali aja Pasti itu. 3 kali. Pasti 3 kali. Siapa itu? Gue takut, gue langsung kabur kan ke di tempat nyokap gue kan, ada lagi tuh masuk dalam, ada kasur lah. Katanya biasa-biasa aja. Hah? Katanya biasa-biasa aja. Ya tapi kan gue ngeri juga, gue nggak percaya tadinya, gue nggak percaya ada kayak gitu itu, gue nggak percaya maksudnya. Ya gue biasa cuman tok wah jangan-jangan ini yang Malam diceritain tengah malam. orang. Iya gue pikir jangan-jangan ini yang diceritain orang-orang nih. Wah tapi kan gue itu tepat banget karena gini bos, ini pintu, ini kasur, jadi kelihatan banget. Oh, berasa banget ya kalau diketok. tok terasa lah, getarnya terasa. Orang langsung pintu, Orang sebelah pintu persis. sebelah pintu. Dan gue pas di ini tuh langsung, waduh, gue diem aja. Ada abang gue, jangan ngomong, diem aja. Terus Tapi dia lama, terus-terusan ngetok. enggak sih 3 kali Diam, diem aja. ngetok lagi. Enggak, dia tahu pintu gue buka, kriet
brak begitu. Kan pintu kayu itu. Enggak, ini pintu mananya yang dibuka? Bukan pintu yang rumah, bukan Pintu pagarnya? pagar. Oh, kayak ada yang keluar. Kayak ada yang keluar. Oh. Gue mau lihat sebenarnya, itu cuma hujan nggak berani. Hujan. Ya hujan gerimis, kecil sih, udah kecil. Heeh. Hujan gerimis. Katanya dia melayang, itunya melayang. Cuma gue nggak berani ngelihat gitu. Karena cerita-cerita sebelumnya, iya gue juga didatengin gitu. Karena rata-rata yang didatengin ya begitu juga. Cuman gue pada saat itu orang cerita ini gue bukan nggak percaya. Ngapain sih lo mikirin gitu-gitu? Gitu. Nggak tahu, gue kedatangannya gue juga ngeri juga nih. Memang dia cuman mintain, kata orang-orang sih cuman mintain bukain jilbabnya doang. Kalau dia jilbabnya dibuka, udah dia hidup normal lagi kayak manusia. Jadi kayak setengah setan gitu. Nah, ya mungkin nanti ini kalau ada yang penonton, ada yang tahu tentang legenda ini nih, coba komen. Bisa komen, bisa nih, mungkin bisa lurusin bener nggak legendanya kayak gini. Seingat gue sih begini ya. Nah, tapi kalau yang diceritain orang-orang tuh perawakannya dia kayak terbang. Jadi perawakannya cewek. Nggak, maksudnya muka serem kah? Apa yang muka muka dia anak muda lah. Muka orang biasa aja. Orang biasa, kata-katanya orang muda, karena gua nggak berani lihat juga pada saat itu. Tapi melayang. Dia minta bukain ini minta bukain jilbabnya itu. Jilbab apa mukena apa kerudung gue juga lupa ya. Pokoknya itulah. Karena gue juga nggak berani ngeliat. Karena diketok 3 kali udah tuh. Pasti 3 kali. 3 kali. Dan itu tengah malam. Maksudnya? Tengah malam. Enggak, maksudnya cerita-ceritanya dia akan datang tengah malam. Betul. Biasanya sih di atas jam 12. Dia datang di atas jam 12. Om Aura. Iya udah jam. Edit dulu, ngomong dulu, jangan itu tahan napas. Ya ini aja. Ya ini aja. By the way ada kanceng, guys. Gitu, jadi ya dia bilang datang sih jam-jam segitu. Pasti jam-jam segitu. Nah biasanya besoknya tuh nanti cerita tuh, ya entah tetangga, entah di sekolah juga gitu. Gue didatengin ini. Oh kan bener kan apa kata gue kan. Nah yang lain juga ada yang bilang begitu. Tok tuh 3 kali yang ketok, iya bener. Tapi gue pikir-pikir kalau dia ngebohong, rumah gue sama dia jauh lah, jauhnya tuh sekitar sekiloan gitu jaraknya. Kan berarti gue di kampung sini, dia di kampung sono gitu loh. Sekiloan lah rumah gue dari rumah dia kira-kira gitu. Masih teman SD gitu loh. Nah, kok terus, bisa? Iya maksud gue kok bisa kejadiannya kok sama kayak lu gitu. Nggak mungkin kan kalau orang iseng, gue ngisengin sini, antar gue isengin Rudi jam segini. Tapi kita SD gitu. Maksudnya SD kepikiran isengin orang. Nah, biasanya kan yang kayak gitu-gitu pasti ada yang pernah cerita katanya bener-bener real ketemu. Kan kalau Om Rudi jatuhnya didatengin, tapi nggak ketemu langsung kan? Nggak, gue emang nggak mau. Gue ya karena karena tadi gue nggak percaya nih. Tapi karena itu pada gue ntar katanya orang nih kalau didatengin tuh nanti kalau lu ngeliat dia tahu bahwa lu ngeliat dia. Lu bisa disamperin terus, digerayangin gitu. Oh, kalau kita ngintip aja gitu. Iya. Apa digerayangin tuh apa bahasanya? Digerayangin tuh. Bukan lu jangan gini, maksud gue digerayangin tuh lu didatengin terus, diteror gitu loh. Kehidupan lu diteror. Kalau misalnya diem-diem ngintip gitu. Intinya diem-diem mencoba ngeliat dia gitu ya. Pasti dia tahu kalau diliatin gitu. Nah, lu kalau kayak ini deh. Lu nonton film apa tuh? Lampor pernah. Apa tuh? Nah, itu kan kalau lu ngeliat hantunya itu hantu, walaupun si hantu itu nggak ngeliat lu, dia tahu bahwa lu ngeliat di film, tapi ini film kan. Iya. Dia tahu bahwa itu dia ngeliat lu ngeliat dia, dan dia akan balik badan dan lu dibunuh gitu. Iya. Tapi pada saat itu gue gak ada kepikiran begitu, cuman pikirnya kata orang-orang itu digerayangin lu ntar lu. Nah, kalau dari teman-temannya Om Rudi tuh ada nggak yang pernah face to face gitu? Nggak ada sih rata-rata mereka, tapi mereka rata dengar dari sini, iya hantu jilbab gini jadi berkembang. Tapi memang hal ini ya perlu dipastikan lagi kebenarannya dan tapi ini kan cuman belum ada yang berani sih ngelihat langsung gitu, karena ya takut itu tadi tuh kalau lu ngelihat langsung ntar lu digerayangin sama dia gitu, digerayangin tuh didatengin terus gitu.
Nah, seandainya misalnya tiba-tiba nggak sengaja face to face, cuman digerayangin doang. Kalau face to face, Berdasarkan cerita yang dulu beredar tuh gimana? ya kalau dulu beredar begitu, dia cuma minta bukain, dia ketok tiap rumah tuh, tiap malam rumah mana aja yang diketok. Habis itu dia kalau udah begitu dia balik lagi jadi manusia. Kalau berhasil dibukain. Katanya dia kan manusia aslinya. Ah, Cuman kena ilmu aja, kena ilmu bapaknya, ilmu hitam atau apalah gua nggak tahu. oh. Nah, kan kata Om Rudi sebelahnya rumah mbahnya ya. Ya rumah mbahnya. Nah, mbahnya itu satu pagar apa beda pagar? Satu pagar, cuman beda pintu masuk rumah. Oh, berarti satu wilayah Iya, rumah. masih satu wilayah rumah. Tapi dalam satu wilayah itu ada 2 rumah lah. Ada 2 rumah, bahasanya. iya. 2 rumah, iya, dempet sih rumahnya dempet. Bisa jadi tuh mbahnya Om Rudi. Enggak, mbaknya masih hidup di tahun itu gimana? Rud, mau warung. Ya pada itu mbak masih hidup, masih muda lah. Ya nggak muda banget. Ini 50-an lah, masih muda kayaknya. Di tahun itu. Iya. Belum nyentuh sampai 60 belum. Masih muda lah kalau menurut gue. Tapi sih. kalau keluarga Om Rudi pernah ada yang kena juga gitu nggak? Nggak. Enggak sih, alhamdulillah enggak sih. Rata-rata memang ya apa namanya? Ya begitu, ya di situ tuh ya ceritanya urban legendnya begitu. Jadi kayak banyak sih di Kemayoran tuh kayak gitu, cerita-cerita begitu, nggak cuman. Tapi itu emang di era itu emang ada cerita kayak gitu, atau di era itu memang di daerahnya Om Rudi doang? Kayak yang paling ramai di daerah itu doang sih. Cuman di tempat lain sih belum ada kabarnya sih. Tapi coba bisa ntar dicek. Ada yang cerita yang kayak gini lagi nih. Kayaknya Hantu kerudung. hantu kerudung atau setan kerudung atau apa ya, ntar orang bisa tahu pasti. Katanya di mana? Di Kemayoran doang. Jangan-jangan Kalau dia di lingkup tinggal- RW situ Nggak, doang. Kalau tinggal di tempat elit mah kagak ada. Ya itu. Wah, tuh mau kena iya. Ntar mau kena, minta mau kena ya kan? Iya mau kena. Iya itulah mau kena apa ya? Hantu mau kena. Iya hantu mau kena. Udung. Iya mau kena. Iya itu kan tadi gue bilang kalau nggak mau kena kerudung apa jilbab apa itu. Ah. Ada kan dulu kan legenda itu. Kalau hijau. Kalau itu saya tahu. Kalau Rijo ada itu. Kalau Rijo ngambilin duit kan? Ngambilin duit itu juga sebenarnya bukan setan juga, ilmu hitam kayak babi ngepet gitu. Iya. Dia kayak babi ngepet. Iya. Kayak apa ngilmu. Emang dikit lagi mau jadi tumbal. Sugian. Aduh. Gitu itu ngerti tuh. Berarti bener kan? Itu ngerti. Ada kan? Berarti nyampe ke daerah Setiabudi juga ya. Pasti gue dari Tebet juga. Itu dari mana dulu, Pok? Tinggalin. Nah, Manggarai sampai ke Manggarai juga. Kita kan daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, Nah, dia kan Jakarta Selatan udah Manggarai. nggak capek banget ya muterin setiap rumah. Tapi kan terbang dia. Tadi kalau mau nggak capek pas sekalian ngojek kalian ya ikut yuk gitu. Kalau dulu udah ada gitu, ya ikut yuk terbang yuk gitu. Tapi ngerti juga berarti benar kan cerita gue, berarti artinya itu gue nggak tahu mitos nggak tahu apa, intinya ada lah. Tapi sekali itu doang. Ya gue sekali itu doang, habis itu ya hilang ditelan politik lah apa berita-berita berita. Iya hilang ditelan berita-berita dulu Itu- ada Pok namanya Pok likuidasi bank ya. USD Bang. Itu lebih serem dari itu ya. Iya lebih serem lagi itu, bahkan sampai nggak makan serem sampai lebih serem itu di tahun 98 nggak ada stok makanan, lebih serem lagi. Lebih nggak ada stok makanan, nggak ada apa-apa tuh lebih serem lagi dari itu. Tuh Orang kayaknya dia pada- hilang tuh situ tuh. Hilang, setan juga pada takut karena orang-orang lebih serem daripada setan. Takut tuh kalau bisa dimakan lo. Wah kalau ketemu setan langsung wah lu setan, sini lo gue goreng lo gue makan lo. Kalau bisa digituin parah. Hantu Iya, bukan. ada kan berarti ada itu kan tahu juga tuh setan gepeng tahu, kalau umum lah aja tahu kan, Nggak tahu. berarti ada. Cuma kalau era saya sebutannya Mister Gepeng. Iya Mister Gepeng sama gua aja nih nyebut setan gepeng, hantu gepeng atau Mister Gepeng sama itu aja lah. itu urban legend yang kalau dipikirin sekarang tuh aneh banget. Dia Aneh nggak masuk akal dan matinya katanya kan kejepit lift, Kejepit apa lift. di toilet Tapi- sekolah. tapi di zaman apa ya, di zaman sekarang gue berani jamin anak-anak Gen Z mungkin nggak bakal ini deh apa namanya sih, nggak bakal percaya dan pakai logik pastinya gitu loh. Iya. Kalau kita dulu kan ya kalau sekarang dia mana hantu ini gue searching lu gini kan, kalau dulu gue mau searching apaan, dulu yang ada ngebumbuin dia misalkan nih gue gini nih yang satu nih
dibumbuin lagi sama dia. Wah, emang serem tuh. Oh, bahaya lu. Iya, bener. Kalau ini malah nih, jadi bocah-bocah bukan malah nih kompor juga. Iya. Jadi meledak gitu loh. Iya. Dulu saya juga gitu lagi cerita gitu. Tidur Sekarang mah kalau disana mah didatengin. didatengin seneng malah. Biar bisa dikontenin. Iya, kalau bisa sekarang, kalau dulu bingung karena dia literasi nggak sebanyak sekarang kan. Literasi sekarang kan ada ya banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada apa lo, ada Google, ada AI apa yang bisa Ada tanya AI. sono sini. Iya. Ya kalau dulu mau nanya sama siapa, nanya sama orang sini malah makin ditakutin. Iya. Yang dibilang Lagi bocah lagi. iya, ada juga yang tol di apa itu, tol harus pakai tumbal, orang di semen juga di dalam situ. Iya. Tapi gua nggak tahu itu benar apa enggak ya. Kalau Katanya yang sih. di apa? Tol ini, tol Jor dulu kan infonya ini dimintain kepala sapi. Iya kayak gitu-gitulah buat ya gua nggak tahu lah ini. Tapi itu katanya orang bener di semen di dalam itu. Waduh, nggak berani tuh anak-anak kecil tuh pada main. Takut. Iya, takut keluar sembarangan, lihat tukang maghrib- beling. Keluar maghrib tuh takut. Lihat tukang beling tuh, lihat Tahu, tahu. tukang Pemulung kan? beling tuh pakai pemulung. Iya, tukang pemulung. Kita nyebutnya tukang beling ya dulu. Sebetulnya tukang beling kan, Bu? Tukang beling. Itu tukang beling, bukan pemulung. Sekarang lebih cakepnya pemulung lah. Belum. Ya, dulu tukang Lu beling. denger tukang beling tuh masih TK. Iya, TK ya tukang beling ya. Dulu pakainya ini bawa gerobak, Iya, ngambil-ngambilin. ngambilin di tong sampah apa. Dia sebenarnya sih nyari Oh iya. Nyari plastik kan. nyari plastik. Sekolah gitu ya. Iya kayak iya beling juga. Dikiloin kan. Kayak kaca, Langsung dikiloin. Kaca juga bisa dikiloin. Sama plastik kaca semua. Pokoknya yang bisa Kardus. dijual lagi lah. Kardus gitu-gitu. Tukang beling, makanya kita nyebutnya dulu tukang beling. Saya baru denger juga tuh ya, hantu mukena. Antum mau kena tuh. Tapi kalau dilihat mungkin ini kan di YouTube ini. Mungkin di YouTube lain bisa cari tuh literasi bener nggak cerita gue nih. Coba Antum mau kena, dan gue pernah, alhamdulillah gue juga bersyukur pernah ngalamin di zaman itu gitu. Walaupun nih apa ya ceritanya mungkin nggak masuk akal, tapi ya begitu begitu adanya. Kalau zaman dulu semua itu bisa jadi masuk akal kayaknya. Soalnya dari zaman saya kecil tuh dulu ya, tapi waktu itu saya masih bocil juga ditakut-takutin, takut. Waktu saya bocil tuh umur dulu tinggal di Klender. Tahun 2005 2006-an lah. Itu ada apa? Hantu yang kebakaran itu, Mall Klender. Kalau mau Klender justru taunya pas udah gede. Baru tahu kalau mall itu dulu kebakaran, terus ada Urban Legend itu rumah saya belakang mall Klender ya. Ya dulu namanya Jogja kalau nggak salah. Jogja tuh ininya kan departemen store. Iya, departemen ya. store, namanya di Jogja, departemen Cuman store. terkenal Namanya Jogja, ya, cuman gitu. terkenal iya. Itu terkenal banget tuh dulu kebakaran, sampai ada kisahnya tuh di apa? Omprengan. Iya, 2 kali apa ya kebakaran lagi, 2 kali. Gue juga lupa sih. Dulu gue juga sekitar 2006 2007 tuh sering lewat situ. Sering lewat situ. Kemarin habis lewat situ. Lebar paku. Enggak lah. Enggak bohong, gue bohong. Jangan ini. Bohong, gue bohong. Jangan ini, gue bercanda doang. Ntar lu ambil serius lagi. Lebar paku. Tapi maksud tuh banyak tukang ban sih. Ya gue nggak tahu, gue nggak tahu. Sepanjang jalan itu, Iya. sepanjang Klender baru itu. Dulu kalau sekarang nggak terlalu. Jangan gue dibilang gue dulu enggak, gue sekarang enggak, gue nggak tahu ini, gue bercanda. Gitu kan gue ini. Nah itu, ya di itu juga horor juga sih di tahun-tahun itu ya. Dulu apa ya? Pernah denger ini nggak? Pocong keliling. Pocong keliling, tapi nggak di tempat kita sih. Pocong keliling tuh tahun itu, gue lupa itu, gue tahu tuh kisah sih itu, tapi nggak di kisaran Jabodetabek itu. Itu di daerah. Nah, dulu nggak tahu ya, dulu tuh sama, soalnya gara-gara gini doang sih. Dulu gara-garanya kalau saya tuh dibilangin ada pocong keliling tuh biar nggak main malam aja, biar Nggak, nggak keluar sebenarnya malam. gue lupa nih. Ada tuh dulu sesingnya ada kisahnya tuh baca itu di daerah mana gitu. Itu sebenarnya ikat tali pocongnya nggak dibuka apa gimana gitu. Lupa. Ya, itu udah itu belum? Masih nyala kan? Tali pocongnya nggak dibuka, jadi Dia minta dibukain kan, sama Iya. intinya kayak Iya. si hantu mukena cuma hantu mukena itu dia nggak tahu bahwa itu tuh udah dibaca-bacain mantra lah sama Iya. bapaknya yang. Kalau hantu mukena itu bahasanya sebenarnya dia orang dia orang kena mukena yang diilmuin. diilmuin, jadinya dia jadi kayak setan melayang gitu. Heeh. Jadinya jadi
Dia orang, kalau itu dicabut lagi mungkin dia balik lagi jadi orang. Cuman nggak ada yang bisa buka. Kalau nggak salah terus habis itu kenapa yang dia nggak bisa, kan bisa minta tolong bapaknya meninggal. Kalau nggak salah begitu Lah, kisahnya. kayak Lampor dong. Lampor begitu kayak. Iya, ceritanya begitu. Nah itu kayak gitu. Aku belum nonton Lampor tau. Ceritanya gitu kan, bapaknya wah, Iya dia meninggal. Iya dia TV-nya. ngilmu. Oh, ada apa nih? Nggak, dia ngilmu, bapaknya meninggal. Jadi dia nggak bisa nyopot, yang bisa kan bapaknya. Iya, bapaknya nggak ada. Bapaknya meninggal habis itu. Iya, soalnya Lampor gitu. Sampai sekarang pun kita nggak tahu kejadian itu di mana, kita nggak tahu. Maksudnya di Jakarta kah atau di mana kah, atau itu isu yang ya gue nggak nyebut ini, dilempar oleh tanda kutip lah agar Kayaknya itu urban legend tuh biasanya cerita yang dibuat-buat buat nakutin anak kecil biar nggak bisa keluar juga malam. sih. Tapi kadang-kadang kita bingung juga. Nah, kemakan Kok- sama orang-orang. Pada sejaman itu emang gampang banget Tapi sih gampang, makan-makan isu. tapi zaman itu sih iya, zaman itu Gampang banget makan-makan isu nggak karena usah sampai deh. Pokoknya sebelum era sosmed kayak sekarang, zaman dulu tuh wah kacau. Gini aja deh. Pernah lihat video AI yang sekarang kan, yang orang bikin video AI kelihatan real, ada manusia setengah kuda lari di tengah hutan. Gimana kalau video itu diposting tahun 2003? orang percaya semua. Oh. 2003 ada postingan hantu tuh di Kebun Raya Bogor. Apa Dia yang mana? tapi udah Kayak beredar tahu di deh. internet juga deh. Kayak tahu deh. Di istana di Raya Bogor, Kebun Raya Bogor. Iya, yang Lu mana ini? pakai baju SMA apa pakai baju tas lempangan gini, tas kayak tas olahraga gitu ya, gini. Terus sebelahnya ada kuntilanak gini gitu. Nah, gua nggak tahu apa itu editan apa bener, cuman terakhir katanya Tapi di zaman itu mah gampang, orang heran susah, dong. susah. untuk Edit percaya. itu susah. Wah, Apalagi gitu. zaman dulu nggak ngerti apa itu Photoshop. Iya, Photoshop apa gua nggak tahu apa Photoshop pada saat itu udah canggih apa gimana gua nggak ngerti sih. Tapi ada hantu sebenarnya, dan kabarnya orang ini meninggal ketika ditempelin hantu sebelahnya. Jadi yang orang di foto itu meninggal. Waktu itu kabar. meninggal akhirnya. Iya. Iya, makanya. Ya makanya itu balik lagi kayaknya tuh zaman dulu tuh isu-isu kayak gitu tuh gampang kesebar. Dulu tuh ya kalau dulu saya yang pocong keliling itu ceritanya gitu, hati-hati ada pocong keliling gitu. Iya, sebenarnya kita Sebenarnya juga biar nggak keluar malam. nggak aja keluar sih. malam juga ada, tapi itu bukan di Jabodetabek ya. Coba searching Di luar ada itu kayaknya kayak deh. di luar Pernah Jabodetabek. pernah lihat deh. Dan itu bisa juga gini, misalkan nih, karena kalau kita logika lagi pocong keliling, lah dia jalan aja susah. Jalan aja Maksud lu takut berarti. Kalau orang sekarang mungkin malah disamperin. Dan itu Iya. real, gua sekitar 3 tahun 4 tahun lalu ya, 3 tahun lalu tuh gua ketemu langsung gua di Nah, kalau ngomongin takut, gue nggak nyebut daerahnya lah, intinya di daerah gue lah, di daerah gue ya, yang tinggal gue sekarang, daerah gue tinggal sekarang. Nah, gue lagi nyari nasi goreng, nah gue lapar banget kan, gue kebangun jam 12. Nasi goreng Pondok Indah. Ya enggak lah, nasi goreng, nasi goreng daerah rumah gue nyari, gue muter-muterin komplek lah, gue ceritanya, gue muterin komplek. Nah, Hujan-hujan tuh, tapi hujan Eropa lah, kecil, hujan kecil. Eropa. Heeh. Hujan kecil, gue keliling-keliling. Akhirnya gue lihat, gue nyari nggak ketemu nih. Gue gini-gini kan, ini ada sebuah garasi itu tusuk sate. Ah. Garasinya tusuk sate. Gue bilang, ini apaan sih? Kok mukanya gosong gitu? Dan dia tuh tinggi. Kenapa gue bilang tinggi? Ini mobil nih. Ah. Dia di Nah, atasnya. dia di atas setengah badannya dia, setengahnya di atas mobil gitu. Setengah badannya Nih, dia tuh iya, di atas setengah, mobil. Berarti iya. pinggangnya dia di atap Ah, mobil. pinggangnya dia di atap mobil. Kan tinggi kan berarti. Iya. Pocongnya tinggi. Dan itu mukanya gosong. Malas banget tuh Mukanya kalau gosong. ngeliat begitu tuh. Gue jarak sekitar 10 meter atau 7 meter lah antara itu loh. Wah, Gua apalagi gini- samar-samar gitu tuh. Iya, gue kan udah jalan motor gini nih. Oh, ini lagi naik motor. Naik motor. Oh. Gue kalau jalan ya gue ajak main catur, switch sekalian. Gue daripada kalau enggak gue bilang aja, yaudah gini lah, damai deh gue. Sama polisi. Iya, bukan ini. Gue sebenarnya habis itu pas gue ngelihat, ini belum lama kan, 3 tahun, gue pas gue ngeliat, deh, apa nih, kok gosongnya, pocong nih kan, wah pocong, kampret, kata gue, teriak nanti, tetangga pada bangun. Terus juga gue urgensinya apa, gue teriak, orang dia juga nggak ngapa-ngapain, Iya. yang ada rame doang, Iya. malu gue juga jadinya. Kali dia lagi nyari angin kan. Iya, dia di dalam garasi kayak orang bikin Tapi garasi. sendiri. rumahnya itu Rumahnya beda sama garasi enggak, beda bukan bangunan. maksudnya bukan rumah Tembangkalai gitu kan. Enggak, rumah isi kok. Ada- Itu padat penduduk lah.
Cuman memang sebelah belakangnya ada kebun, ada apa gitu. Nah ada yang bilang itu pocong itu pegangan dari Si yang punya. dulunya zaman dia masih hidup, kayak orang udah meninggal apa itu. Oh. Pegangannya kemana-mana jadi pocong gosong. Tapi dan gue berapa lihat podcast horor, rata-rata pocong gosong, mukanya gosong. Nah itu Iya. berarti kan gue nggak bohong gitu loh. Artinya kan bener yang gue lihat tuh. Pocong gosong, mukanya gosong, dia gue putar balik ke saat itu gue langsung aja gue gini, gue putar balik duduk, gue ke belakangin lu bawa motor kan. Gue kan takut dia ngebonceng. Iya. Lah gue gini naik, gue ke belakangin, nggak ada lo. Iya gue bilang nggak ada lo, gue bilang nggak ada. Gue lihat mulu begini nih sampai gue jalan. Ya kan gue pelan-pelan, awas lo ya, jangan, gue nggak mau deh. Tapi gue benar, gue pas itu baru bangun, gue lemes maksudnya gue belum badan belum 100% itu. Gue tadi kalau pikir gue gini, kalau nih lo masih nekat ini udah ribut aja ini. Kata gue udah sebel banget, gue ngapain sih lo datang gue nggak ganggu lo gitu lo. Iya. Gue tendang bener, gue nggak tahu tuh. Besoknya gue lewat situ lagi tuh. Itu kan gue di jam 12 pas 12 apa ya, 12 lewat dikit. Besoknya gue lewat situ lagi jam 10 jam 11 gue lagi strong banget nih. Gue mau tantangin nih, kampret kata gue. Sini lo kata gue tungguin di tempat gue. Mana lo sini lo, gue sekarang lagi strong banget nih. Lo nongol sini kita ribut udah ada sini. Udah ribut aja kita, gue bilang gitu. Mana lo, gue tungguin lo di depan garasinya itu. Karena kan rumahnya bisa sama garasi. Apa lo sini lo, mana lo? Ini mah nyari perkara. Kan, enggak, gue kesel juga, gue bukan apa-apa. Gue kebangun, gue lapar. Nyari nasi. Tiba-tiba didatengin kayak gitu kan kesel, emosi lah gue kayak gitu. Kalau dia gue ngunyang bener, gue ribut. Tapi asal dia diem doang kan. Asal dia diem doang, asal jangan terbang gitu loh. Kalau mau vet langsung di sini nih kita nih ribut nih, jangan terbang mainnya, lo loncat aja boleh tik gitu kan, kamu gue tendang aja. Gue kesel banget asli tuh. Begitu gue bilang waduh ini orang pocong ngeselin juga kata gue. Tapi ada juga ternyata nggak lama itu ada juga ibu-ibu ngelihat pocongnya di kebun nggak jauh dari situ juga gini. Ada videonya dia katanya. Iya. Di komplek kita juga. Serem Gitu banget. katanya sih udah dihapus dia. Gua sempet Tapi zaman itu sih ya, kalau zaman. Enggak zaman itu baru. Oh baru ini. Baru itu komplek gue ini baru. Oh. Kalau zaman sekarang mah spekulasinya bisa banyak banget. Bisa macam-macam lah. Fenomena apa namanya? Fenomena bola api aja bisa dibuat. Iya. Karena kalau sekarang lebih orang nggak takut lagi hantu bener. Kayaknya udah nggak ada harga diri. Lebih takut nggak bisa makan. Iya, udah nggak ada harga diri. Iya kalau lo tonton podcastnya siapa itu Mongol siapa itu yang saya komedi itu. Setan Indonesia rata-rata ini semua cacat. Rata-rata kebutuhan khusus. Iya benar. Iya kan tuh Mongol tuh cerita tuh kan. Iya suster ngesot. Lu ngapain lo takutin? Nyebrang dikit besok dia masuk lagi rumah sakit. Iya kan? Iya kan? Sundul bolong. Ya lu apa takutnya bolong karena ini bolong itu doang kan udah cacat tuh kayak gitu. Iya kan? Lo kemplang aja selesai. Hantunya disabilitas semua. Disabilitas semua. Iya hantu Indonesia disabilitas. Gua nggak tahu apakah disabilitas itu karena kan gini pembentukan sesuatu itu kan gimana pikiran. Nah pikiran itu mempengaruhi lo lagi nih. Iya. Sundul bolong, pocong ini. Jadilah itu setannya. Jadi sebenarnya pembentukan itu tergantung. Setan Indo tuh yang sehat cuman kuntilanak doang. Iya kuntilanak doang, terbang gitu doang. Sama dia kurang kerjaan, ngapain dia nongkrong di pohon. Nah itu juga kabarnya pun kuntilanak ya, kayak kuntilanak. Itu ada juga yang pernah ketemu dia digangguin, yang gue lihat di podcast horor ya. Dia di daerah Bekasi juga. Tinggal di di kontrakan kuburan. Ada kuntilanaknya bener-bener datengin ini itu. Cuman memang kan kayak kuntilanak itu kan dia datengin orang tuh tergantung. Kalau lu lu lagi strong maksudnya lu siap nih keadaan nih, kalau dia nggak berani kan? Dia nggak berani. Pasti cabut. Dia cabut. Mungkin orang itu kenapa didatengin? Mungkin lagi capek banget dan dia kondisi lemah. Nah dia bisa ngelihat tuh, dia bisa didatengin. Tapi kalau kondisi lu strong dia nggak berani. Iya. Kenapa selalu mau dia gitu teriak-teriak begini begitu lawan aja sih, katanya nggak berani dia sih. Iya. Mana tapi takutin. Iya tapi kenapa selalu begitu ya? Kenapa giliran pas lagi weak? Nih gue merinding tuh.
Iya. Tuh gue merinding tuh. Iya karena ini di sini kalau gue baca nih Dia ada juga. Investor. Ini ada yang penunggunya ada yang jadi. ada yang punya. Iya penunggunya. Iya gue lagi merinding nih. Karena si kuntilanaknya juga denger juga diomongin gini, sialan nih orang kuntilanak. Udahlah kuntilanak, udahlah lo nggak usah kayak begitu lah. Urusan gue banyak mumet, gue ngeliat muka lo udah mumet. Di sini itu yang sering kejadian di kamar mandi nih. Iya makanya gue bilang Kamar mandi ini gue mendeteksi aja sih. Ada gue tadi gue mendeteksi doang, gue nggak ini. Makanya gue ambil tadi, gue sedikit ambil napas, gue lagi gue untuk mendeteksi ngelihat aja sih. Kalau ngambil napas ya nggak bisa napas tuh. Nah itu. Sebenarnya kalau masalah kuburan apa segala macam sih itu nggak seserem itu lah. Itu kan energinya udah meninggal, udah energinya udah Kalau habis. kuburan tuh yang serem ditanya malaikat. Nah itu malah lo nggak usah takutin kuburan. Tapi ya kalau mau kuburan yang serem tuh kuburan di Jawa. Yang paling serem iya. kuburan di Jawa. Kenapa tinggi-tinggi? Kan dia dikasih bang apa? Apa sih Maksudnya sebutannya? tinggi kan di bukit. Bukan di bukit. Dikasih apa sih namanya om? Oh kijing. Sajen. Oh kain putih. Bukan yang kayak tempat itu loh, tempat yang Kendi. bukan. Batu kan dibatuin gitu. Dibatuin tuh tinggi-tinggi kan. Batu biasanya yang kalau- dua begini. Tau kan? Batu. Kan orang kalau misalnya pemakaman umum rumput nisan. Biasanya pemakaman Jawa, Jawa tuh tuh iya di pakai batu kayak pakai apa ya? keramik tinggi gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ya itu sih memang ya kalau di kayak Jabodetabek udah nggak boleh karena banjir kan. Kenapa Nggak ada cuma resapan pakai nisan air. doang, nggak ada resapan air. Jadi kenapa Oh, jadi sekarang udah nggak boleh kayak gitu. nggak boleh Nggak gitu. boleh. Jadi biar bisa air ngeresep benar itu. Iya nggak ada resapan Kalau dulu air. kan keramik semua cakep-cakep ini tuh. Iya. Dan Sekarang udah kuburan nggak yang boleh. bagus itu kalau ini kuburan yang bagus itu sebenarnya kalau dia banyak pohon. Iya kayak gitu. Karena Tapi nggak perlu banyak keramik juga mungkin. Iya, tapi maksudnya daerah kuburan yang bagus tuh yang banyak pohon. Tahu nggak kenapa banyak pohon? Bukan masalah setan ya. Kalau banyak pohon tuh, itu kan isinya kan jenazah semua yang dikubur. Nah itu kalau numbuhin itu baru. Jadi kan jenazahnya itu jadi ini. Bahasa gampangnya jadi pupuk. Pupuk ya. Kan dia dari sisanya itu ngebikin nutrisi buat tumbuhan Iya, kan. kalau kita ngituin singkong, Jadi- masih gede-gede itu singkong. Subur. Iya, subur. Ntar lu yang metik ya. Gue liatin aja reaksinya abis itu kesurupan kan lu. Ya paling iya paling emang kayak waktu di 2000 berapa ya gue lupa 11-an sampai 12 sih di daerah Bekasi tuh dekat Amrut, tungguin. iya Nggak bagus. iya ya mungkin itu ya di apa namanya sih di daerah dekat sekolah Ananda kalau nggak salah kan ada kuburan Cina tuh kuburan-kuburan Heeh. kebongkar tuh kan kebongkar apa kena petir apa ya gue bilang tuh kalau lu pernah dengar tuh masuk berita juga kelihatan pocongnya kan keluar ini tuh ya. Pocongnya orang Cina. Hah? Enggak, itu yang bukan kuburan Cina. Bukan yang kuburan Cina, lu jangan main ini. Ya bukan yang kuburan Cina, maksudnya yang seberangnya itu loh. Oh, Nah, seberangnya kebongkar langsung Habis? ditutup lagi. lagi heran kuburan Cina dibongkar isinya pocong. Bukan maksud gue di komplek dekat pekuburan Cina. Ya hati-hati lu kena rasis ntar lu kayak gini. Agak. Kena rasis tuh kalau nggak lu potong. Ya udah. Kayak gitu mungkin itu sih cerita dari gue ya. Itu Iya. dulu. Next kita bisa ketemu lagi dalam segmen membaca karakter. Enggak udah itu aja. Mungkin oke teman-teman. Oke gitu aja. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang closing. Oh iya udah closing deh. Oke gitu aja ruang tamu Kanjeng kali ini jangan lupa namanya. Saking udah banyak program di sini. Gitu aja untuk podcast kali ini. Next ditunggu aja jangan lupa di like, di komen, di subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, bye bye.